Halo, Halo Mas, halo. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama saya Satrio Adi Nugroho dan boleh nih perkenalan dulu nih, nama Anda siapa? perkenalkan sebelumnya Mas, nama saya Ariel Alvinda Wijaya, biasa dipanggil Ariel. Oke, Ariel nih berarti ya manggilnya biar enak ya. Oke, Ya, betul Ariel Mas. sebelumnya itu dari sekolah mana atau dari kampus mana? Boleh dijelaskan? Sebelumnya saya seorang mahasiswa semester 1 dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Oke, sebelumnya itu jurusan apa nih? Oh iya, untuk jurusannya Sistem Informasi. Oke, sistem informasi berarti pernah lah ya nyentuh masalah coding-codingan ya. Pernah Mas. Oke, sebelumnya tuh codingannya belajar bahasa apa nih? Sebelumnya tuh dari kampusnya sih memang untuk mata kuliahnya Python sih Mas, awal-awal. Karena mudah kan Python tuh, Ya, basicnya lah ya. Oke, kalau boleh tahu nih, basicnya. mungkin kalau misalkan si Ariel nih ada tertarik pakai Python tuh kenapa sih? Karena dari semenjak SMA kan memang sudah ada keinginan untuk menciptakan game kayak gitu sih Mas. Paling mulainya dari Hmm, Python dulu kan. Dari ya, karena dari Python nih kita bisa bikin game-game simple juga kan. ya Dasarnya betul-betul dulu lah. basicnya lah. Nah, menurut Mas Ariel ini pribadi, selama ini belajar pemrograman pernah nggak sih kayak ngeluh perihal susah ataupun ngebosenin gitu? Susah sama ngebosenin nggak ada sih Mas. Paling capek di bagian errornya doang ya, kita harus nyari errornya di bagian mana gitu sih Mas. Kadang codingan juga nggak jalan kan. Ya, kira-kira pernah nggak kayak susah kayak mahamin tentang teorinya gitu tuh dalam pemrograman? Kalau untuk teori sih memang kadang susah sih Mas. Cuma kalau udah masuk ke prakteknya jadi lebih mudah sih. Jadi kita lebih jadi tahu teori yang tadi kita pelajarin itu apa. Oke oke oke. Nah, sebelumnya nih Ariel pernah dengar nggak perihal augmented reality gitu? Kayak kalau misalkan di game tuh namanya Pokemon Go kalau pernah main. Kalau untuk augmented reality sih belum pernah dengar Mas. Paling kalau untuk Pokemon Go itu sih udah pernah, karena itu kan sempat booming juga kan Iya, di betul-betul. tahun 2000 berapa gitu. Pasnya masih kecil. Nah, oke, berarti pernah ya atau pernah lah pakai salah satu aplikasi IR namanya Pokemon Go ya. Nah, semisal kan nih, kalau Iya. ada aplikasi yang mirip Pokemon Go juga itu augmented reality lah. Tapi itu tuh buat belajar ngoding. Apalagi codingnya tuh Python. Kira-kira Ariel ini tertarik nggak? Kalau misalkan tertarik tuh kenapa tuh? Tentu tertarik sih Mas, soalnya kayak seru gitu kita belajar sambil lihat objek-objek 3D yang nyatu sama dunia kita gitu kan. Iya betul-betul. Soalnya kan emang ngeblending antara 3D object sama dunia nyata kita gitulah. Nah, kalau Iya. misalkan dari segi belajar Ariel nih, Ariel nih lebih senang belajar sendiri kayak lewat aplikasi, lewat website atau lewat YouTube dibandingkan uh, belajar langsung sama guru atau buku gitu. Prefer yang mana nih di antara dua itu? Tradisional sama modern. Kalau kalau untuk awal-awal sih pas belum ngerti paling dibimbing dulu ya dari gurunya, apa dosen gitu kan. Kalau misal udah ngerti sedikit-sedikit bisa lah jalan sendiri lewat website atau YouTube gitu. Oke, Keren sih. oke. Nah, kalau misalkan in case ada disuruh milih nih, lebih suka belajar teori dalam pemrograman apa langsung praktek bikin proyek pemrograman? Itu lebih suka yang mana tuh kira-kira kalau misalkan ada pilihan kayak gitu? Ini lebih suka ya, berarti harus milih salah satu ya. Ya ya, misal satu aja mungkin yang lebih diminatin lah. Bebas. Praktek sih, soalnya kalau praktek kan lebih cepat ngerti kan daripada cuma baca-baca teori doang. Ya bener sih bener sih. Kalau cuma teori kan nggak ada implementasi gitu ya jadinya. Nah, Betul. misalkan nih kalau misalkan Ariel lagi belajar
ada penyajian materi itu secara visual atau interaktif gitu tuh, menurut Ariel sendiri kalau misalkan ada kebantu kayak gitu secara visual atau 3D objek gitu, itu bakalan lebih mudah buat mahamin materi atau lebih ribet buat mahamin kira-kira? Kalau dari segitu sih harusnya lebih mudah ya, karena kita kan dipermudah untuk prakteknya langsung kan, nggak perlu baca-baca dari awal juga. Ya, ya, udah pasti Dipermudah sih, lah istilahnya. ada suatu Iya, yang mempermudah lah ya. Nah, misalkan nih betul. Ariel ini belajar Python pakai IR. Nah, kira-kira itu bikin proses belajar Ariel tuh tambah seru gak sih? Menurut Ariel gimana tuh? Bayangannya gitu lah. Bakal seru apa enggak? Menurut saya sih iya sih pasti bakal lebih seru karena kan bisa langsung lihat konsepnya kan, kayak nyata gitu di depan mata daripada cuma baca-baca teks doang. Ya, benar sih. Jadi kalau emang konsepnya misalkan ada suatu materi yang dijelasin lewat animasi 3D atau objek virtual gitu, emang bakal, kalau dari Ariel sendiri nih, itu emang bisa ngebantu Ariel mahamin suatu materi tersebut berarti ya. Iya, betul. Nah, kalau dari Ariel sendiri nih, aplikasi IR kayak gini nih, apalagi buat belajar pemrograman Python dasarnya itu lebih bisa ngebantu nggak sih dibandingkan kayak belajar dari buku atau belajar dari PPT gitu? Harusnya sih ya jelas lebih efektif pakai IR ini ya daripada menggunakan buku, apalagi kan buat orang yang lebih suka belajar visual kayak saya. Paham. Nah, berarti kalau dari Ariel sendiri emang kesimpulannya kalau misalkan pakai IR tuh bakalan lebih menarik sih ya dibandingkan tradisional ya. Nah, Iya betul, karena ini sih soalnya metode tradisional kan kadang monoton banget kan, kita bikin ya bosen juga. cuma baca doang ya. Nah, Iya betul. berarti kalau misalkan ada aplikasi edukasi pemrograman Python gini nih, berbasis IR lah, itu dikasih ataupun dipublis secara gratis, itu Ariel sendiri bakal coba pakai apa enggak kira-kira? Mau banget sih mas, apalagi gratis kan. Kalau apalagi ciptaan mahasiswa atau anak bangsa gitu kan, kita harus ngedukung juga kan. Betul, betul, betul. Oke. Jadi misalkan nih Ariel nih udah nyoba nih, udah pakai aplikasinya. Nah, nanti kan ada fitur-fitur gitu kan, kayak fitur interaktif, bisa digeser-geser objeknya gitu-gitu kan. Terus juga misalkan ada kayak ngoding langsung atau gimana. Itu penting gak sih fitur-fitur kayak gitu tuh? Kalau menurutku sih penting banget ya, apalagi kan biar kita nggak cuma nonton doang, tapi kita juga bisa ikut aktif Ya, betul-betul. di aplikasi kayak gitu. Ada interaktifnya lah ya. Nah, misalkan nih, Iya. tadi kan udah bahas sisi interaktifnya ya. Misalkan aplikasi tersebut nih nantinya itu ada kayak soal latihan, kuis, ataupun kayak submit project. Misalkan nanti ada project simple nih kayak bikin game apa, ataupun kayak misalkan bikin aplikasi sederhana, itu menurut Ariel sendiri tuh oke nggak nih kira-kira? Atau kepengen gak kira-kira? Bagus sih kalau fitur kayak gitu biar tahu yang mana udah ngerti, yang mana belum. Jadi secara kita ngelihat materinya, kita langsung bisa mempraktekannya di aplikasi kayak gitu, di aplikasi tersebut. Hmm, iya. Biar istilahnya ada sebuah validasi kalau kita tuh udah pernah belajar ini dong, terus ada pernah ngikutin kuisnya gitu lah ya. Iya, apalagi kalau ada achievementnya kan, pasti kayak ngerasa dihargain gitu lah. Ya, nah kebetulan banget nih kalau misalkan menurut Arief sendiri, misalkan abis nyelesain sebuah kuis ataupun project lah, nah terus itu tuh setelah itu dapat kayak badge atau sertifikat gitu. Uh, Kalau misalkan ada fitur kayak gitu, bakalan bikin Ariel itu makin semangat gak buat belajar Python gitu lah. Tentu makin semangat sih, karena dari kitanya ini yang belajar kan, satu udah dia kasih materi, habis itu yang kedua tadi kan masuknya kita langsung bisa praktek kan. Setelah itu kita langsung lihat nih kita bisa sampai mana,
Udah gitu ada penghargaannya, achievement-achievementnya itu kan ngebantu diri kita biar lebih semangat aja gitu. Bagus sih menurut saya. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih sebelum penutup ya. Semisal kan Oh, aplikasi ini bakalan bener-bener ngebantu Ariel ini buat belajar Python. Nah, Ariel sendiri nih kemungkinan bakal rekomendasiin gak sih ke teman-teman Ariel nih perihal aplikasi ini? pasti sih, apalagi kan kalau aplikasinya keren dan gampang dipakai. Apalagi untuk teman-teman mahasiswa semua kan di sistem informasi ini kan belajar Python juga kan di awal. Iya, Jadi ngebantu banget lah untuk aplikasi ini. Kalau buat nggak saya sendiri ngebantu, apalagi buat orang lain gitu kan. ya betul betul betul. Oke, baik. Mungkin itu saja sih Mas yang mau saya tanya ini terkait aplikasi yang kemungkinan bakal saya kembangkan buat dekat-dekat ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak Mas atas wawancara atau waktu yang telah Mas luangkan nih, Mas Ariel luangkan. Terima kasih kembali juga Mas ya, untuk memperkenalkan aplikasi ini kepada saya. Semoga lancar untuk kedepannya. Amin amin. Makasih ya Amin. Mas. Oke. Oke.